أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bukan jenderal, bukan raja, tapi beliau memimpin pasukan, mengatur logistik, membina tim, dan membangun negara. Inilah bukti kalau Nabi Muhammad SAW adalah seorang manajer yang jenius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Islam Motiva? Kali ini kita akan membahas tentang sisi dari Nabi Muhammad SAW yang belum banyak dibahas, yaitu kemampuan beliau sebagai seorang manajer yang jenius. Ketika kita membicarakan Nabi Muhammad SAW, kita sering memfokuskan pada peran beliau sebagai Rasulullah, pembawa wahyu, dan pemimpin spiritual. Namun, sisi manajerial beliau yang luar biasa sering luput dari perhatian, padahal kesuksesan dakwah Islam tidak terlepas dari kepiawaian beliau dalam mengelola berbagai sumber daya dan mengorganisasi umat dengan sangat efektif. Visi dan misi yang jelas. Layaknya seorang CEO modern, Nabi Muhammad SAW memiliki visi dan misi yang sangat jelas. Visi beliau adalah menyebarkan ajaran tauhid dan membangun masyarakat yang adil berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Untuk mencapai visi tersebut, beliau menetapkan langkah-langkah strategis yang terukur. Dalam manajemen modern, kita mengenal istilah strategic planning. Nabi Muhammad telah menerapkan konsep ini 14 abad yang lalu. Contohnya saat beliau merencanakan hijrah ke Madinah, beliau tidak hanya sekedar berpindah, tetapi mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, mulai dari memilih Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan posisinya di tempat tidur, hingga menentukan rute perjalanan yang aman. Kemampuan membangun tim yang solid. Salah satu keunggulan manajerial Nabi Muhammad adalah kemampuannya dalam membangun tim yang solid. Beliau menempatkan orang-orang pada posisi yang sesuai dengan keahlian mereka. Abu Bakar sebagai penasihat utama, Umar bin Khattab dalam urusan strategis dan keadilan, Utsman bin Affan dalam diplomasi dan hubungan masyarakat, Ali bin Abi Thalib dalam urusan keilmuan dan peradilan, Khalid bin Walid sebagai panglima perang, Mu'adz bin Jabal sebagai pendidik. Nabi Muhammad SAW sangat memahami konsep the right man in the right place. Beliau mengenali potensi setiap sahabatnya dan menempatkan mereka pada posisi yang dapat memaksimalkan kontribusi mereka. Komunikasi yang efektif. Sebagai seorang manajer, komunikasi adalah kunci keberhasilan. Nabi Muhammad SAW adalah komunikator ulung yang mampu menyampaikan pesan dengan jelas dan sesuai dengan kapasitas penerimanya. Beliau memiliki keterampilan mendengarkan yang baik dan selalu terbuka terhadap saran dan kritik dari para sahabatnya. Dalam sejarah disebutkan bahwa Nabi sering mengadakan musyawarah dengan para sahabat sebelum mengambil keputusan penting, seperti pada Perang Badar dan Perang Khandaq. Ini menunjukkan gaya manajemen partisipatif yang sangat modern. Manajemen konflik yang bijaksana. Kemampuan manajemen konflik Nabi Muhammad SAW juga patut diteladani. Salah satu contohnya adalah ketika terjadi perselisihan antar kabilah saat peletakan Hajar Aswad. Dengan kebijaksanaannya, beliau memberikan solusi yang memuaskan semua pihak dengan meletakkan Hajar Aswad pada surban dan meminta perwakilan setiap kabilah untuk mengangkatnya bersama-sama. Contoh lain adalah ketika perjanjian Hudaybiyah yang pada awalnya tampak merugikan umat Islam, namun terbukti menjadi strategi jangka panjang yang sangat menguntungkan perkembangan Islam. Manajemen sumber daya yang efisien. Nabi Muhammad SAW juga sangat piawai dalam mengelola sumber daya yang terbatas. Beliau mengatur ekonomi Madinah dengan sistem yang adil melalui penerapan zakat, sedekah, dan wakaf. Sistem ekonomi Islam yang beliau gagas adalah sistem yang memprioritaskan keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Beliau juga mengatur administrasi negara dengan baik, termasuk pengelolaan Baitul Mal, pendistribusian ghanimah, dan pengelolaan tanah. Pengembangan SDM dan kaderisasi. Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan pengembangan sumber daya manusia. Beliau mendorong para sahabat untuk terus belajar dan mengembangkan diri.
Beliau mengirim guru-guru ke berbagai daerah untuk mengajarkan Islam, seperti Mu'adz bin Jabal yang dikirim ke Yaman. Beliau juga melakukan kaderisasi yang baik sehingga sepeninggal beliau, para sahabat mampu melanjutkan kepemimpinan dengan baik dan Islam terus berkembang pesat. Manajemen waktu yang disiplin. Sebagai pemimpin yang memiliki banyak peran, yaitu sebagai kepala negara, panglima perang, hakim, imam, kepala keluarga, dan guru, Nabi Muhammad SAW memiliki manajemen waktu yang sangat baik. Beliau mengukur waktunya dengan disiplin untuk berbagai aktivitas, baik ibadah, urusan umat, keluarga, maupun pribadi. Sobat Islam Motiva, jika kita melihat prinsip-prinsip manajemen modern seperti planning, organizing, actuating, dan controlling, semuanya telah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan sempurna 14 abad yang lalu. Keberhasilan beliau dalam waktu yang relatif singkat, hanya 23 tahun, membangun peradaban Islam yang gemilang adalah bukti nyata dari kejeniusan manajerial beliau. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.